Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Esi, jumpa lagi. Kali ini akan belajar peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi atau yang biasa disebut dengan circular flow diagram. Sebelumnya, Sobat Esi perlu diketahui bahwa pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Setiap pelaku akan memiliki perannya masing-masing. Rumah tangga konsumen berperan menyediakan faktor produksi, baik faktor produksi asli maupun faktor produksi turunan. Faktor produksi asli itu alam atau tanah dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan itu ada modal dan keahlian. Kemudian dari kepemilikan faktor produksi baik asli maupun turunan akan digunakan oleh rumah tangga produsen. Karena rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, maka rumah tangga perusahaan atau produksi itu akan memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi atau ke rumah tangga konsumen. Maka di sini akan mengalir pendapatan ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen yang memiliki tanah disewakan ke perusahaan akan memperoleh balas jasa sewa. Kemudian rumah tangga konsumen yang mengorbankan tenaganya untuk bekerja di perusahaan akan memperoleh balas jasa yang namanya gaji atau wage. Rumah tangga konsumen yang memiliki modal yang digunakan oleh perusahaan akan memperoleh balas jasa yang namanya interest. Kemudian rumah tangga konsumen yang memiliki keahlian untuk mengelola perusahaan akan memperoleh balas jasa yang namanya laba atau profit. Selanjutnya, Sobat Esti, pelaku yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Itu memiliki peran. Yang pertama ya sebagai produsen, menghasilkan barang. Yang kedua adalah distributor, sebagai mata rantai penyaluran barang atau jasa untuk melayani konsumen supaya kebutuhannya itu terpenuhi. Peran yang ketiga sebagai agen pembangunan. Selain mencari keuntungan yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan, juga akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pelaku yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara, mempunyai peran sebagai pengatur dari kegiatan ekonomi, kemudian sebagai pengontrol, pengawas, juga sebagai konsumen, juga sebagai produsen dan investor. Itu peran rumah tangga pemerintah. Kemudian peran masyarakat luar negeri berperan juga sebagai konsumen, sebagai investor,
sebagai produsen dan sebagai tenaga ahli untuk mengisi kekurangan tenaga ahli yang belum bisa dipenuhi oleh dalam negeri. Dan masuk pada circular flow diagram, Sobat Esti, dari beberapa pelaku kegiatan ekonomi yang disebutkan ada 4 tadi akan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksinya ini ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Seperti apa ya? Mari kita lihat dalam gambar. Perhatikan gambarnya. Di situ ada interaksi 2 sektor atau model ekonomi sederhana. Yang terlibat adalah rumah tangga konsumen (RTK) dan rumah tangga produsen (RTP). Sesuai dengan perannya yang sudah dijelaskan tadi, rumah tangga konsumen atau RTK menjual faktor produksi. Nah, faktor produksi tadi ada di golongan ada 2, asli dan turunan. Faktor produksinya yang asli ada tanah, ada tenaga kerja. Dan yang turunan ada modal dan ada skill. Ini disediakan oleh rumah tangga konsumen atau RTK. Digunakan oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Karena rumah tangga produsen itu menggunakan faktor produksi memberikan balas jasa. Balas jasanya sudah tadi disebutkan. Untuk tanah, balas jasanya berupa sewa. Untuk tenaga kerja berupa gaji. Kemudian untuk modal berupa interest. Untuk skill atau keahlian akan memperoleh balas jasa berupa profit. Kemudian rumah tangga konsumen yang memperoleh balas jasa dari rumah tangga produsen akan membelanjakan ke pasar output, pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Uang akan kembali mengalir ke perusahaan. Interaksi yang kedua adalah 3 sektor atau model ekonomi tertutup. Dikatakan tertutup karena belum melibatkan masyarakat luar negeri. Siapa pelakunya yang dimaksud 3 sektor? Di situ ada RTK, kemudian ada RTP, ada rumah tangga pemerintah. Perannya tadi sudah dijelaskan. Untuk RTK menyediakan faktor produksi, digunakan oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian rumah tangga produsen memberikan balas jasa. Nah, yang perlu ditekankan yang belum adalah pemerintah atau negara. Pemerintah atau negara itu memperoleh salah satu sumber pendapatannya dari pajak. Siapa yang membayar pajak? Yaitu rumah tangga konsumen, karena memperoleh penghasilan atau balas jasa dari rumah tangga produsen. Juga perusahaan membayar pajak ke negara. Pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan itu diantaranya akan digunakan untuk belanja pegawai di pasar faktor produksi atau pasar input, dan belanja barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen di pasar output. Selain untuk belanja, juga digunakan untuk memberikan subsidi baik kepada RTK maupun kepada RTP. Interaksi pelaku kegiatan ekonomi 4 sektor biasa disebut dengan model ekonomi terbuka. Dari 3 sektor tadi ditambah 1 sektor lagi, yaitu masyarakat luar negeri. Interaksi dengan masyarakat luar negeri ditandai dengan adanya kegiatan ekspor, faktor produksi ke luar negeri, dan impor oleh perusahaan berupa bahan mentah dan barang modal.
dari luar negeri. Impor dilakukan oleh konsumen antara lain berupa barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri. Sementara bagi pemerintah, impor dapat berupa barang-barang keperluan pemerintah untuk pertahanan ataupun untuk keperluan pembangunan. Jadi, Sobat Esti, yang 4 sektor dikatakan sebagai model ekonomi terbuka, di situ ditandai dengan peran masyarakat luar negeri, bisa sebagai konsumen dan bisa juga sebagai produsen melalui kegiatan ekspor impor. Selanjutnya Sobat Esti, ini ada contoh soal. Contoh soalnya disajikan diagram. Ada RTK, ada RTN, ada RTP, dan ada masyarakat luar negeri. Berarti 4 sektor. Ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya berdasarkan alur nomor 4, menunjukkan arus titik-titik nomor 4. Ini asalnya dari rumah tangga produsen. Berarti rumah tangga produsen itu menghasilkan barang, dan barangnya ditujukan ke masyarakat luar negeri atau dijual ke masyarakat luar negeri. Berarti rumah tangga produksi menjual ke luar negeri atau mengekspor barang dan jasa ke masyarakat luar negeri. Jawabannya adalah A. Selanjutnya Sobat Esti masih ada lagi contoh soalnya. Ini juga 4 sektor. Ada program usaha kecil menengah menunjukkan hasil baik, sehingga muncul pengusaha-pengusaha pemula yang memiliki keunggulan produk berorientasi ekspor. Orientasinya ekspor. Pengusaha UMKM tersebut melakukan pengembangan pasar dengan memperluas penjualannya sampai ke masyarakat luar negeri. Dari ilustrasi tersebut, kegiatan perluasan pasar yang dilakukan pengusaha UMKM dikaitkan dengan circular flow diagram, ditunjukkan arus nomor. Berarti pengusaha berarti pengusaha UKM, berarti RTP rumah tangga produsen itu menghasilkan barang, yang diekspor adalah barang, berarti menuju pada pasar output. Nah, ini nomornya 14. Saya ulang, nomornya 15. Rumah tangga produsen RTP menghasilkan barang, dilempar ke pasar output, pasar barang dan jasa. Kemudian barang jasa ini diperluas pemasarannya ke masyarakat luar negeri, menuju masyarakat luar negeri, MLN, masyarakat luar negeri. Berarti nomornya 17. Sehingga jawabannya adalah 15 dan 17. Gitu Sobat Esti. Kalau yang nomor 1, ini contoh membaca nomor 1, RTK itu ke pasar input, berarti ini pasar faktor produksi. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi. Kemudian faktor produksi ini ada yang digunakan oleh RTP, perusahaan dalam negeri, nomornya 3. Yang nomor 6 adalah faktor produksi dikirim ke masyarakat luar negeri atau ke luar negeri. Jadi jawabannya untuk perluasan pasar UKM adalah 15 dan 17. Terima kasih Sobat Esti telah menyaksikan videonya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video Esti Belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.